sebuah batang tipis dengan panjang L. Ya, jadi terdapat sebuah batang tipis dengan panjang L dan massa M dapat berputar pada sumbu yang terletak di ujung batang. Jadi misalkan ini adalah batang dengan panjang L dan massa M. Yang pada ujung batang ini adalah pusat rotasinya ya, yang dapat berputar pada ujung batang ini. Nah, pada awalnya batang berada pada posisi horizontal, ya, kemudian dilepaskan. Nah, pada saat batang membuat sudut theta dengan arah vertikal, percepatan sudut rotasi batang adalah berapa? Jadi tentu saja pada saat horizontal di sini akan memiliki yang namanya gaya berat. Nah, jika memiliki gaya berat, maka tentu saja akan terdapat torsi ya, karena torsi itu sama dengan gaya dikalikan dengan lengan torsi. Jadi ini adalah gaya dengan lengan torsi, maka akan terdapat yang namanya rotasi ya. Jika terdapat torsi, maka akan terdapat rotasi. Nah, maka di sini si batang tersebut akan rotasi. Nah, tentu saja ini gaya beratnya juga tetap akan ke arah bawah ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah pada saat batang membuat sudut sebesar theta. Jadi ya, mari kita gambarkan ini adalah besar sudutnya adalah sebesar theta. Ya, sebesar theta. Maka sekarang pertanyaannya adalah percepatan sudut rotasi batang adalah berapa? Jadi ya, kita perlu mencari percepatan sudut rotasi batang. Nah, kita ketahui bahwa jika terdapat torsi, maka akan terdapat yang namanya percepatan sudut yang akan berotasi, di mana hubungan antara torsi dengan percepatan sudut itu adalah momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut, di mana momen inersia itu adalah suatu yang dimiliki oleh suatu benda yang mempertahankan agar kecepatannya konstan ya, kecepatan sudutnya konstan ya, yang tidak ingin mendapatkan percepatan sudut ya, itu adalah momen inersia. Nah, maka di sini adalah torsi itu sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut, di mana ini adalah batang yang poros putarnya berada di ujungnya, di mana momen inersia dari batang yang poros putarnya itu berada di ujung itu akan sama dengan 1/3 masanya dikalikan dengan lengan atau panjang batang tersebut dikuadratkan ya. Inilah momen inersia dari batang yang poros putarnya di ujung. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat menemukan percepatan sudutnya ya, di mana torsi itu akan sama dengan gaya yang bekerja padanya yaitu W, lalu kita kalikan dengan yang namanya lengan torsi. Nah, apakah lengan torsi tersebut? Lengan torsi itu adalah panjang lengan dari poros putarnya yang tegak lurus terhadap gayanya. Nah, di mana ini adalah lengan torsi, di mana ini adalah gaya yang bekerja pada batang tersebut, ya, di mana ini adalah jarak garis tersebut yang tegak lurus, ya, panjang garis tersebut yang tegak lurus. Jadi harus tegak lurus. Nah, maka mari kita cari di sini yang namanya lengan torsi. Nah, maka mari kita cari lengan torsi, di mana di sini adalah panjang ini kita ketahui ya, yaitu setengah dari panjang batang, yaitu setengah L. Di mana sudut di sini itu sama dengan berapa? Sudut di sini adalah berapa? Nah, jika kita gambarkan dengan lebih rapi, maka kalian dapat melihatnya, di mana sudut di sini itu akan sama dengan sudut di sini ya, yaitu theta. Nah, maka sudut di seberangnya itu juga akan sama dengan theta ya, karena ini adalah garis lurus, ini adalah garis lurus. Jadi ini adalah garis lurus, ini adalah garis lurus, maka sudut di sini itu akan sama dengan sudut di sini. Maka sudut di sini adalah theta ya. Dengan demikian maka kita telah dapat mencari lengan torsi, di mana kita ketahui bahwa sinus dari theta itu akan sama dengan sisi depan ya, yaitu L, dibagikan dengan sisi miringnya, di mana sisi miringnya itu sepanjang setengah L. Nah, maka lengan torsi itu akan sama dengan sinus theta dikalikan dengan setengah L. Nah, dengan demikian maka mari kita kalikan gaya yang bekerja pada benda tersebut, lalu kita kalikan dengan lengan torsi, di mana itu adalah setengah L dikalikan dengan sinus theta, di mana itu sama dengan inersia dari batang tersebut itu akan sama dengan 1/3 ml kuadrat, lalu kita kalikan dengan
percepatan sudutnya, ya, dimana ini yang perlu kita cari, percepatan sudut batang. Nah, maka dengan demikian kita telah dapat menemukannya, dimana gaya yang bekerja pada batang itu adalah gaya beratnya, dimana gaya beratnya itu adalah massa dikalikan dengan gaya, bukan gaya gravitasi ya, ini adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi ya. Karena F itu sama dengan M dikalikan A. Ya, jadi ya massa dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Nah, maka di sini kita dapat mencoret massa dengan massa, ya, massa batang dengan massa batang, lalu panjang batang dengan panjang batang. Nah, dengan demikian maka alfa itu akan sama dengan berapa? Tentu saja itu akan sama dengan G dibagikan dengan 2 dikalikan dengan sinus theta, lalu kita kalikan dengan 3, lalu kita bagikan dengan L. Nah, maka ini adalah percepatan sudut yang dialami oleh batang tersebut pada saat memiliki sudut sebesar theta pada arah vertikalnya, di mana itu adalah 3/2 G per L sinus theta. Ya, maka mari kita cari jawabannya, yaitu 3/2 ya, 3/2 G per L sinus theta. Maka jawabannya itu adalah B.